Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di desa pinggiran kota. Siang ini saya menunggu kabar apakah kita dapat tiket atau enggak, karena kita niat mau liburan dadakan nih teman-teman. Alhamdulillah ternyata kita dapat tiketnya walaupun tidak sesuai yang kita rencanakan ya, karena kan ini tidak direncana sama sekali ya. Ini itu dadakan jam 8 pagi. Saya pengen liburan karena jenuh gitu ya di rumah, nggak kemana-mana, nggak kerja juga. Akhirnya jam 10 siang, gimana kalau kita ke Bromo gitu. Padahal dan kita nggak ada persiapan apapun, tapi ya udahlah kita coba cari tiket jam 11 siang itu, carinya sleeper bus. Alhasil pasti nggak ada ya teman-teman. Jam 12 siang kita masih nyoba cari, tetap gak ada. Dan jam 1 siang alhamdulillah di Gunung Harta ini ada tiket double deck yang nyaman lah ya pastinya untuk saya sama keponakan-ponakan saya untuk pergi. Alhasil kita naik ini lihat, walaupun kursinya nggak sesuai keinginan ya, paling nanti kalau ada yang punyanya kita coba tukar posisi boleh atau enggaknya. Alhasil boleh ya teman-teman. Nah ini sudah jam 5 sore, kita udah masuk di Karawang karena masih nge-pick up, masih jemput-jemput penumpang yang lain kali ya. Kita review dulu. Di sini ada tempat buat makan ya, meja makannya. Ini fasilitasnya lengkap sih, dan ini AC-nya pol dingin banget, jadi selimutnya sangat amat berguna, bantalnya juga sangat amat berguna, sofanya empuk banget. Ini ada front untuk charging juga, pokoknya bagus banget deh, top untuk Gunung Harta. Sleeper busnya di bawahnya itu bagus juga. Nih ini kita jam 5 juga udah ngepick penumpang yang lain. Kita dapat snack jam 5, snacknya apa aja ya, ini ada air mineral, roti, cracker gitu sama permen di dalamnya. Cocok lah ya, enak lah di jamunya, dengan harga 600-an kalau nggak salah, 600.000 ya. Ini fasilitasnya udah lengkap. Terus kita mulai dimakan jam 7 malam apa setengah 8. Sebelumnya kita di bis itu sudah ditawarin menu-menunya, ada sopiga, sate, ayam geprek, ayam cabai hijau, segala macam, pokoknya lengkap deh, dari jus buah semua ditawarin. Jadi ketika udah sampai kita tinggal makan aja. Ini nggak kerasa udah di tol Warugunung tuh dari mana ya, saya lupa. Kita sampai di Malangnya itu jam 5 sore dan fasilitasnya juga balik lagi itu nyaman banget, lounge-nya. Kita akhirnya early check-in dengan tambahan 50.000 kalau nggak salah, karena kita sampainya itu ternyata jam 6 pagi. Ya bocil ya, biasa lah ya, langsung berenang aja mereka, jadi hitung-hitung mandi pagi. Terus kita lanjut sewa mobil. Di sini via online gitu, jam 5 subuh kita udah cari-cari sewa mobil. Hasil dapet, kita pergi ke arah gunung, kita lanjut ke Jatim Park 1, 2, 3 tuh jalur ini. Saya tuh lupa ke Jatim Park berapa. Intinya ya seru-seruan aja sambil menunggu. Intinya kan kita mau ke Bromo ya teman-teman, tapi karena waktunya masih lama, jadi kita liburan dulu daerah Batu Malang ini. Kita juga main ke Flora Wisata. Di sini cukup ramai banget ya teman-teman. Ini kalau nggak salah sih waktu itu tiket masuknya tuh ada yang all in sama tiket terusan tuh. Aku belinya yang all in aja kalau nggak salah tuh sekitar 70 apa 80.000 per orang, tapi kita bebas untuk permainan, beberapa permainan yang ada 12 atau 15 permainan gitu di sini untuk masuk-masuk, kayak feeding animal,
kayak gitu-gitu juga udah free. Kalau untuk terusan itu berbayar lagi tuh kalau nggak salah 15.000 sampai berapa ribu, saya lupa, maaf kalau salah dikoreksi. Di sini juga ada kotak Korea gitulah ya, instagramable banget lah ya. Tentunya di beberapa spotnya itu bagus banget, dan ini wahananya banyak banget tentunya, mulai dari kayak histeria seperti itu, pokoknya kayak di Dufan tapi lebih sedikit gitu. Asal kuat ngantri, balik lagi karena ini musim liburan mungkin ya. Tuh, nah gitu tuh, Bi. Ini bocil-bocil ini pengen naik kayak kora-kora, tapi namanya tuh apa lupa gitu, dan ini naiknya bukan cuma sekali, sampai berkali-kali karena menurut mereka seru, dan ini ngantrinya juga tidak terlalu lama. So far so good lah ya. Ini tapi tinggi juga sih. It's okay. Sebenarnya ini dia tuh panik banget teman-teman, tapi dia berhasil menyembunyikannya. Ini kita nggak di itu loh, padahal. Tapi tinggi banget aku. Siapa? Mas. Di sini juga banyak spot untuk berenang buat anak-anak, tapi ya karena kita nggak niat dan aku nggak tahu tempat ini seperti ini, jadi nggak bawa perlengkapan buat renang. Kita nikmatin aja pemandangan dan gamesnya aja di sini. Di sini kita juga naik rumah hantu, tapi sayangnya nggak ke-record. Tadinya saya tuh nggak niat bikin video panjang kayak gini karena kita mau menikmati liburan full aja, tapi sayang juga karena panjang nggak diupload kan, sayang ya buat dokumentasi pribadi gitu. Di sini pun saya nggak sempat nge-record naik apa tuh perosotan gitu yang tinggi banget, nggak ke-record juga. Dan ini saya nggak ikutan foto di tengah karena saya takut ketinggian. Ini ngantrinya nih. Nah, ini pun udah free ya, ice cream dan free minuman welcome drink gitu sama ice creamnya. Cocok lah pokoknya. Terus kita dapat diskon untuk beli cemilan kayak french fries, sosis kayak gitu-gitu tuh dapat diskon juga teman-teman. Ya udah kita pulang karena persiapan untuk menuju Gunung Bromo. Kita istirahat cuman 3 sampai 4 jam karena jam 1 siang kita dijemput, lalu tunggu di tempat perkumpulan lah ya. Sekalian mungkin yang perlu jaket tebal di sini ada tempat sewanya. Berhubung saya bawa cuman 2 bocil ini, kayaknya jaketnya tipis-tipis, jadi saya double sewa sebagian. Saya sama suami itu bawa sendiri dari rumah karena niat kan mau ke Bromo, jadi cuman yang dipikirin itu jaket dan jaket. Kalau bocil ini tuh sebenarnya udah pakai jaket juga, cuman karena tipis takutnya nanti di atas itu dingin banget, jadi kita sewain lagi yang agak tebal, jadi di double mereka tuh biar safety. Ini kita perjalanan itu mulai dari jam 3 subuh kayaknya ya,
Oh, lihat di sini jeep itu banyak banget, hampir satu Indonesia kumpul dan banyak banget pokoknya, dan bagus-bagus tentunya. Cucok lah senang ngelihat kayak gini, dan itu seru banget kalau udah siang-siang kayak berlomba gitu. Mobilnya keren-keren, mantep pokoknya. Kita udah sampai dan kita siap diturunin, tapi si mas-masnya ini sedang mencari tempat untuk berparkir yang nyaman biar nanti kita nggak gampang nemuinnya. Ini kita sampai jam 4 subuhan kayak gitu, terus diam dulu, menghangatkan diri dulu dengan membeli gorengan dadakan. Ada tahu, tempe, ya pokoknya gorengan ya, kalau ada yang beli baru digoreng. Cocok banget lah ya. Dan anak ini sebenarnya, Kimi yang pakai kerudung pungi ini, dia bete karena tidurnya dia kurang. Dia tuh kalau terlalu capek ya bete sebenarnya. Gorengannya ingetin berapa? Sama itu soalnya. Ya. Di sini kita juga beli coklat panas, bandrek ya, sebangsa minum-minuman hangat lah ya, untuk menghangatkan tubuh sambil nunggu nanti kita siap naik ke atas. Nah, kita udah siap. Di sini bocil juga agak ngerengek karena gak mau naik, tapi harus naik. Dan ini pemandangan dari atas. Untuk Bromonya aku ngambil paket yang private, makanya satu mobilnya cuman ada kita aja plus fotografer. Karena ribet juga kalau harus foto-foto sendiri dan angle atau spotnya tuh kita kan nggak tahu juga ya. Jadi ya udah kita ngambil yang sepaket. Tapi disayangkan ada kabut tebal yang menyelimuti. Alhasil ya kita sambil menunggu ya. Di sini pun fotografer udah mulai frustasi karena nggak dapet, dan sekalinya dapat pun cuman sebentar, jadi berburu dengan kabut teman-teman. Nih ini yang bete tadi, dia mungkin kurang tidur, gak mau bergerak dia. Setelah dipaksa berkali-kali, akhirnya dia mau senyum juga teman-teman. Nah, gitu dong. Setelah ini kita lanjut lagi ke beberapa spot foto yang ada di daerah Gunung Bromo, mulai dari Taman Teletubbies, terus yang deket apa tuh namanya, kawah gitu, aku lupa namanya apa. Yang jelas semua yang ada di daerah Gunung Bromo tuh saya datengin, sampai ke pura apa tuh aku juga datengin juga teman-teman. Di situ emang tempat kita untuk sarapan dan ya pokoknya brunch lah, makan siang ke makan makan pagi ke makan siang, dan juga terakhir itu makan siangnya daerah apa saya lupa ya, intinya seseru itulah. Di sini tuh di beberapa tempat saya nggak bisa videoin atau mengabadikan momen-momen di kawah apa tuh saya lupa karena handphone mati, dan yang lain juga menghemat data ya. Doni Fernanda di bawah.
entah selesai dari Bromo pulang jam berapa. Kita yang jelas nginep lagi sih, dan biasa wisata malam di daerah Malang. Akhirnya pagi-pagi kita memutuskan untuk pulang menggunakan kereta, karena kalau pakai bis itu sore banget dan kita udah nggak tahu mau kemana lagi. Ya udah mendingan pulang aja, nggak apa-apa lah naik kereta pagi. Dan ini ternyata pesen keretanya suami yang tegak banget. Aduh, karena kata dia daripada kita nggak pulang pagi karena besoknya harus mulai aktivitas untuk bekerja, so kita dikejar-kejar waktu teman-teman. Jadinya kita pilih kereta yang ini, dan sampai Jakarta itu malam. Kita tegak banget, tapi it's okay lah ya, kita berburu waktu. Ini makan sore kita di kereta. Sampai Jakarta Jatinegara itu sekitar jam 10 lewat. Pokoknya kita menuju Bogor itu dengan kereta terakhir ke stasiun Bogor. Nyampe rumah itu jam 3 pagi dan kita langsung kerja jam 8 pagi. Sampai di sini dulu ya trip kita kali ini. Sampai bertemu di next video. Jangan lupa di like, komen, dan share teman-teman. Bye bye.